I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they cut the strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan perbandingan pendidikan pada negara Jepang, Finlandia, Korea, Malaysia, dan Indonesia berdasarkan aspek-aspek sistem, problematika, dan kebijakan pendidikannya. Jawabannya, yang pertama, negara Jepang. Sistem pendidikan di negara Jepang memiliki kemiripan pada sistem pendidikan di negara kita, di mana jenjang pendidikannya melalui 4 tahap secara umum, yaitu 6-3-3-4, yang artinya siswa harus melewati 6 tahun untuk pendidikan dasar Shigako, 3 tahun sekolah menengah pertama, Chugako, 3 tahun sekolah menengah atas Koutaugako, dan 4 tahun untuk perguruan tinggi Daigako. Di Jepang juga memulai sistem pembelajarannya dalam 5 hari, dimulai dari hari Senin sampai di hari Jumat. Di Jepang juga ada sekolah negeri yang biasanya disebut dengan Koritsugako, dan untuk sekolah swastanya disebut dengan Shiritsugako, yang diselenggarakan oleh badan hukumnya. Lalu, untuk siswa yang berkebutuhan khusus, di negara Jepang memiliki Special Needs Education. Selanjutnya, ada beberapa problematika pendidikan di Jepang, antara lain, yang pertama, hubungan antara program kependidikan di lembaga-lembaga kependidikan dengan dunia kerja belum dapat diselaraskan. Yang kedua, pengangguran intelektual dari lulusan-lulusan universitas juga semakin membengkak. Kondisi ini membuat para pencari kerja usia muda terlanda rasa cemas. Yang ketiga, sekolah masih belum bisa dapat meningkatkan inisiatif dan kesabaran, karena masih ada saja kasus kekerasan dan kejahatan di kalangan remaja. Yang keempat, pemerataan dan efektivitas pendidikan yang harus ditangani secara serius. Dan yang kelima, masalah lainnya pastinya saja nih, penyediaan guru yang lebih bermutu untuk mempersiapkan anak didiknya. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan di negara Jepang. Jepang sangat mendukung tingginya SDGs, pendidikan yang berkualitas. Hal ini telah dibuktikan diberlakukannya pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, dan juga membentuk skema beasiswa jenis hibah untuk memperluas bantuan ekonomi. Ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa di Jepang. Selain itu, Jepang juga sudah melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan kebutuhan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Negara yang kedua yaitu negara Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Lalu, peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah atau PR, ujian terstandar bertaruh tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Pembiayaan pendidikan di negara Finlandia sendiri dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir sepenuhnya dengan sumber publik. Sistem pendidikan di Finlandia tidak memberlakukan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusi di mana semua siswa itu dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan, karena tidak ada pembagiannya kelas menurut kompetensi akademis maupun bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tahun pelajaran di negara Finlandia sendiri dimulai pada bulan Agustus dan berakhir di bulan Juni dengan total 190 hari sekolah. Murid bersekolah 5 hari dalam seminggu dengan jumlah pelajaran berkisar antara 19 sampai 30 per minggunya, tergantung dari tingkat pembelajaran serta jumlah kelas pilihan yang diambil. Ada pula tingkatan-tingkatan pendidikan di Finlandia. Yang pertama, pendidikan prasekolah, yang kedua, pendidikan dasar, yang ketiga, pendidikan menengah atas, yang keempat, pendidikan umum, yang kelima, pendidikan vokasi, dan yang keenam, pendidikan tinggi. Ada juga problematika,
Tapi menurut Agung Kuswantoro, bicara sistem pendidikan Finlandia menurutnya tidak ada sisi negatifnya. Namun, jika berbicara secara teori, pastinya saja sebuah sistem ada posisi positif dan negatifnya. Salah satunya saja memberikan kesempatan kepada siswa rata-rata, tidak ada prioritas dalam mendalami kelebihan kemampuan, bakat kemampuannya peserta didik tidak diasah oleh sekolahnya sehingga tidak ada kompetisi di kelas atau di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan di Finlandia. Yang pertama, pekerjaan rumah diberikan sedikit mungkin, maksimum hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk belajar di rumah. Yang kedua, guru yang mengajar di SD semuanya harus tamatan S2 dan itu pun harus 10 besar dari fakultas keguruan. Yang ketiga, di Finlandia guru bebas memiliki rancangan pembelajaran dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan atau learning is fun. Motivasi intrinsik adalah kata kunci keberhasilan siswa. Yang kelima, dalam pengaturan kelas di Finlandia, tidak ada pengkastaan kelas atau kelas khusus atau plus dan kelas biasa, kelas reguler dan non-reguler atau sekolah bilingual. Sekolah swasta mendapat sasaran dana yang sama dengan sekolah negeri. Yang keenam, bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas 3 SD. Yang ketujuh, jumlah hari bersekolah di Finlandia hanya 190 per tahun, atau jika kita lihat di Indonesia itu 220 hari per tahun. Jumlah hari libur 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan di negara Indonesia. Mereka berpandangan semakin banyak hari libur, anak semakin pintar, dan selama hari libur tidak boleh ada PR. Selanjutnya, negara yang ketiga, yaitu negara Korea, di mana sistem sekolah di Korea Selatan terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan seumur hidup. Sistem pendidikan di Korea mewajibkan masyarakat untuk mengikuti pendidikan selama 9 tahun, yakni pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Pendidikan seumur hidup menjadi bagian dari sistem pendidikan sekolah resmi di Korea Selatan. Masyarakat Korea dapat belajar melalui sekolah sipil, sekolah terkait industri, kelas malam, kelas online, dan program akreditasi mandiri untuk belajar mandiri. Ada pula beberapa problematika pendidikan di negara Korea. Yang pertama yaitu cram school, di mana ujian nasional yang menanyakan terlalu banyak pertanyaan dalam waktu yang sedikit dan memaksakan mereka mengerjakan semua soal secepat mungkin. Yang kedua, overstudying, di mana siswa sudah full belajar di sekolah, namun di saat mereka pulang, siswa lanjut mengikuti les. Lalu ada juga kebijakan pendidikan di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menghapus ujian masuk dengan memberikan kesempatan maju siswa ke perguruan tinggi dan mempelajari pengetahuan lebih banyak. Dengan begitu, pendaftaran di Korea Selatan perlahan meningkat sampai 90% di tingkat pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi tingkat pendaftaran mencapai 50%. Pemerintah Korea telah memperbaiki dan mengatasi ekonomi dan tingkat pendidikan rendah dengan menekankan pada pendidikan lebih tinggi untuk mengubah pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pendidikan di Korea Selatan dilakukan melalui dua hal utama, yakni kurikulum dan metode pengajaran yang menggabungkan guru dan siswa sebagai pusat pembelajaran yang didukung oleh kepercayaan dan faktor sosial budaya. Selanjutnya, negara yang keempat, yaitu negara Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia berada di bawah wewenang Kementerian Pelajaran Malaysia, di mana di Malaysia ini masyarakat dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan atau sekolah swasta. Walaupun sistem pemerintahan di Malaysia adalah kerajaan, namun kerajaan tak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang ditetapkan. Semua wewenang diatur oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sementara untuk aturan pendidikan di perguruan tinggi diatur oleh Kementerian Pengajian Malaysia. Mulai dari tahun 2003 hingga saat ini, Malaysia telah menetapkan aturan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi, khususnya saja di mata pelajaran tertentu seperti sains dan matematika.
Jenjang pendidikan yang ada di Malaysia ada 5, yaitu yang pertama, pendidikan prasekolah, yang kedua, pendidikan rendah, yang ketiga, pendidikan menengah, yang keempat, pendidikan pra-university, dan yang kelima, pengajian tinggi. Adapun jenis pendidikan yang ada di Malaysia yaitu sekolah kebangsaan, sekolah klaster, sekolah jenis kebangsaan, sekolah agama Islam, sekolah bestari, sekolah teknik dan vokasional, dan sekolah berasrama penuh. Adapun problematika yang dialami pendidikan di Malaysia, yang pertama multikultural. Multikultural atau keberagaman ini disebabkan oleh migrasi menjadi salah satu faktor utama dalam penciptaan pluralisme modern di Indonesia. Yang kedua, kesejahteraan tenaga pendidik. Gaji rata-rata guru di Malaysia itu tidak sebanding dengan biaya hidup di negara Malaysia itu sendiri. Lalu ada juga kebijakan pendidikan di negara Malaysia. Yang pertama, memperkenalkan pendidikan prasekolah dalam sekolah rendah. Yang kedua, mengurangi tahun sekolah di sekolah rendah dari 6 tahun menjadi 5 tahun bagi murid yang cerdas dan sebaliknya. Menambah tahun lama sekolah menjadi 7 tahun bagi murid yang daya tangkapnya lambat. Yang ketiga, memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan melanjutkan waktu belajar mereka dari 9 sampai 12 tahun. Yang keempat, mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni, perusahaan, ekonomi, dan perdagangan. Yang terakhir ada di negara Indonesia, di mana sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini adalah menerapkan 6 tahun bagi SD, 3 tahun bagi SMP, 3 tahun bagi SMA, dan 4-5 tahun bagi perguruan tinggi. Sistem pengajaran yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya saja yang banyak diterapkan yaitu sistem berorientasi pada nilai. Para pelajar akan ditekankan bagaimana bersikap jujur, disiplin terhadap waktu, tanggung jawab, dan juga diberikan motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-cita. Selain itu, ada juga sistem yang menganut konsep pendidikan terbuka. Peserta didik pada sistem ini dituntut untuk bersaing dengan teman agar berpikiran inovatif serta kreatif. Sistem pendidikan di tanah air juga digolongkan menjadi beberapa bagian, mulai dari non-formal, informal, dan juga formal. Lalu ada juga problematika pendidikan di negara Indonesia. Yang pertama, kurangnya tenaga pendidik. Secara objektif, jumlah guru yang masih kurang memadai, khususnya di daerah terpencil. Di sana hanya ada sekitar 3-4 orang. Sementara itu, di perkotaan yang ada sarana dan prasarana memadai, terjadinya penumpukan guru. Yang kedua, masalah kurikulum. Banyak sekali masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami di Indonesia. Masalah-masalah ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Terdapat perbedaan cukup besar mengenai kualitas pendidikan antara sekolah yang berada di kota dan di daerah terpencil. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan Indonesia. Kebijakan pendidikan Indonesia berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, menyusun kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidik bagi sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima, melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Yang ke-6,
keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintahan untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda itu dapat berkembang secara optimal. Yang kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang era 4.0? Jawabannya, era 4.0 atau yang sering kita kenal dengan era digital bisa juga disebut dengan cyber physical system, yang dimana revolusi ini membawa banyak sekali perubahan, dimana revolusi ini merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online di mana semua berjalan dengan internet sebagai penopang utamanya. Soal yang ketiga, jelaskan sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan 4.0. Jawabannya, sistem pendidikan era revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasinya saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggamannya, contohnya saja dengan memanfaatkan Internet of Things atau IoT. Di sisi lain, pengajar juga dapat memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran. Ketiga, keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa yang akan datang atau di era 4.0, yaitu yang pertama, literasi digital. Literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi. Yang kedua, literasi teknologi, bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Dan yang ketiga, literasi manusia, diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. Problematika pendidikan 4.0. Menghadapi tantangan yang besar di era 4.0, maka pendidikan dituntut untuk berubah menyamakan perkembangan zaman. Tantangan pendidikan pada era 4.0 sendiri ini, khususnya di Indonesia, bukan lagi hanya berbicara pada masalah klasik, yaitu pemerataan dan penuhan akses sarana prasarana pendidikan, tetapi juga berbicara mutu lulusan yang mampu bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman. Ada pula kebijakan pendidikannya, yaitu yang pertama, persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi. Yang kedua, rekonstruksi kebijakan percepatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti. Yang keempat, terobosan dalam riset dan pengembangan. Dan yang kelima, terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu bagaimana mempersiapkan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 4.0. Beri penjelasan dampak negatif dan positif dari pendidikan 4.0 di Indonesia. Jawabannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan beberapa metode pembelajaran. Selain mempersiapkan metode pembelajaran, dibutuhkannya program dan fasilitas yang harus disiapkan untuk menyongsong pendidikan 4.0. Antara lain, yang pertama, platform e-learning. Penerapan platform e-learning dalam pembelajaran siswa akan membiasakan belajar jarak jauh atau daring, tapi itu harus juga diuji kualitas dan iredibilitasnya. Yang kedua, workshop inovasi. Workshop yang memadai bisa menghasilkan ide dan gagasan luar biasa dari kreativitas anak muda. Yang ketiga, buka link sekolah dan industri. Lembaga pendidikan juga harus membuka link ke dunia industri atau disebut dengan school industry, di mana di beberapa negara maju program tersebut sudah masuk ke agenda rutin karena pelajar wajib diberikan gambaran realistis tentang tantangan di dunia kerja. Ada pula dampak negatif dari pendidikan 4.0. Yang pertama,
pertama, siswa terlalu sering menggunakan ponsel dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Yang kedua, kurangnya interaksi yang dilakukan para pelajar. Yang ketiga, memunculkan budaya instan yang membuat proses belajar panjang ditinggalkan. Yang keempat, munculnya pengaruh budaya asing yang berbeda dari budaya Indonesia. Yang kelima, meningkatkan kejahatan di internet yang bisa dilakukan siapa saja, termasuk para pelajar. Yang keenam, akan menggampangkan tugas karena bisa mudah dikerjakan melalui bantuan internet. Yang ketujuh, memunculkan rasa malas untuk belajar karena terlalu sering bermain media sosial. Yang kedelapan, memudahkan para pelajar untuk mencontek saat ujian. Lalu ada dampak positif pendidikan di 4.0. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Yang kedua, memudahkan proses komunikasi. Yang ketiga, memudahkan media pembelajaran bagi pelajar dan juga guru. Yang keempat, menghemat waktu saat mencari informasi. Yang kelima, memunculkan berbagai media berdiskusi bagi para pelajar. Yang keenam, membuat para pelajar dapat lebih mudah untuk berinovasi terhadap pengembangan penelitian. Yang ketujuh, sarana belajar yang semakin beragam dengan munculnya platform pembelajaran. Yang kedelapan, media internet dapat memudahkan para pelajar dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Audio Jungle.